Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya mas-mas dan mbak-mbak semuanya? Semoga pada hari ini semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan semangat untuk belajar dan diberikan juga keistiqomahan dalam beribadah di bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada hari ini kita akan kembali melanjutkan KBM Ramadan kita bersama Ustadz Suri, yaitu tentang pengelolaan harta. Nah, apa saja yang akan dibahas dari pengelolaan harta? Ada zakat, infak, dan sodakoh. Jadi ada 3 yang kita akan bahas pada hari ini. Nah, apa yang kamu ketahui tentang zakat, infak, dan sodakoh? Pasti kita sering nih dengar, ayo berzakat, ayo keluarkan infak, ayo sodakoh. Nah, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan zakat? Apa yang dimaksud dengan infak dan sodakoh? Nah, supaya kita lebih tahu apa itu zakat, apa itu infak, dan apa itu sodakoh. Lalu apa perbedaan zakat, infak, dan sodakoh? Yuk kita pelajari bareng-bareng. Yang pertama, zakat. Nah, dasarnya zakat itu apa? Dari hadis Bukhari dan Muslim, yaitu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk merangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan sholat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah dalil tentang berzakat ya dari hadis. Nah, jenis-jenis zakat tuh ada apa saja? Nah, terus untuk zakat yang pertama itu ada zakat fitrah. Nah, pasti sudah pernah atau sering mendengar zakat fitrah, zakat fitrah. Nah, apa itu zakat fitrah? Menurut Ibnu Qutaibah, seorang ulama yang lahir pada tahun 828 Masehi dan ahli dalam bidang sejarah, tafsir, ilmu kalam, dan sastra Arab, menjelaskan yang dimaksud dengan zakat fitrah adalah zakat jiwa. Istilah itu diambil dari kata fitrah yang merupakan asal dari kejadian. Jadi, zakat fitrah ini adalah zakat jiwa untuk menyucikan jiwa kita ya. Nah, terus yang kedua ada lagi namanya zakat mal atau harta. Apa itu? Menurut bahasa atau lughat, harta adalah sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk memiliki, memanfaatkan, dan menyimpannya. Menurut syariah, harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat digunakan atau dimanfaatkan menurut golibnya atau lazimnya. Jadi bisa digunakan untuk hal-hal yang diperlukan. Jadi macam-macam ya. Lalu orang-orang yang wajib zakat apa saja? Kalau zakat fitrah wajib tunaikan oleh setiap muslim. Nah, jadi kalau zakat fitrah yang beragama Islam itu wajib mengeluarkan zakat fitrah jika ia mampu. Nah, yang kedua orang yang mampu mengeluarkan zakat fitrah. Batasan mampu di sini adalah mempunyai kelebihan makanan bagi dirinya yang diberi nafkah pada malam dan siang Id. Jadi patokan dia itu wajib untuk menjalankan zakat fitrah itu memiliki kelebihan atau memang mampu untuk memberikan hartanya atau zakat fitrah itu dari hari Ramadan sampai dengan sebelum sholat Idul Fitri. Nah, itu jadi dia wajib untuk membayar zakat fitrah. Nah, terus kemudian zakat mal. Syarat zakat mal yang harus dipenuhi adalah yang pertama,
harta tersebut memiliki secara sempurna. Maksudnya itu bukan pinjaman, jadi bukan barang orang lain yang akhirnya dizakatkan, bukan, tapi memang punya sendiri. Terus yang kedua, harta tersebut adalah harta yang berkembang. Maksudnya bisa memiliki harga jual atau bisa diperbaharui. Harta tersebut telah mencapai nisab. Nah, nisab ini adalah perhitungan minimal dari setiap jenis harta tersebut. Terus yang keempat, telah mencapai haul. Harta tersebut bertahan selama setahun. Jadi sudah dimiliki selama setahun dan sudah mencapai nisab. Terus juga bisa berkembang lagi dan itu dimiliki oleh sendiri, bukan pinjaman, ya. Kelima, harta tersebut merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok. Jadi bukan kebutuhan pokok ya. Kalau kebutuhan pokok itu kayak zakat fitrah tadi, ya. Barang-barang yang wajib dizakatkan. Kalau zakat fitrah udah jelas. Zakat fitrah merupakan makanan pokok dengan takaran 1 sok atau sekitar 2,5 kg. Itu berdasarkan keputusan pemerintah nomor Peraturan Menteri Agama nomor 52 tahun 2014 dalam pasal 30 ayat 1, yaitu dalam bentuk beras atau makan pokok dengan massa 2,5 kg atau volume 3,5 liter per jiwa. Itu dari Permenak tahun 2014 ya. Sementara MUI itu menjelaskan sebesar 3 kg. Perhitungannya berubah dari 2,5 kg pada perhitungan selama ini. Harapannya dengan cara penggenapan besaran zakat fitrah ini agar dapat menjadi jalan tengah atas perdebatan dan polemik yang selama ini berkembang berkaitan dengan jumlah besaran zakat fitrah. Jadi ada perbedaan pendapat ya tentang berapa banyak sih tentang zakat fitrah itu. Jadi kita bisa berpatokan antara dari pemerintah ini atau dari MUI. Kenapa di MUI itu bisa 3 kg? Karena itu untuk jaga-jaga agar tidak terjadi kekurangan ya. Itu untuk menggenapkan supaya tidak kekurangan. Jadi digenapkan 3 kg. Kalau mau 2,5 kg juga nggak masalah. Karena insya Allah itu dapat dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat ya. Karena mereka pun juga pasti dengan dalil-dalil yang ada dan juga oleh ulama-ulama yang insya Allah ahli dalam bidangnya. Nah, jadi nggak sembarangan menentukan 2,5 kg dan 3 kg. Itu banyak perhitungannya ya. Terus kemudian untuk zakat mal, beberapa harta yang para ulama sepakat wajib dikenai zakat adalah yang pertama asman. Asman itu harta berupa emas, perak, dan mata uang. Nah, itu wajib di zakat mal. Terus yang kedua ada hewan ternak. Nah, itu unta, sapi, dan kambing. Nah, itu wajib untuk zakat mal kalau sudah mencapai nisab dan haulnya. Terus yang ketiga pertanian dan buah-buahan seperti gandum, kurma, dan anggur itu harus dizakatkan, zakat malkan ya. Nah, jadi ada perbedaan antara zakat fitrah dan zakat mal. Nah, kalau zakat fitrah itu biasanya kapan? Saat bulan suci Ramadan. Sedangkan zakat mal itu bisa dilakukan setiap saat atau sudah mencapai harta tersebut sudah mencapai haulnya. Itu bisa di luar bulan suci Ramadan. Kalau zakat fitrah ya harus di bulan suci Ramadan ya. Kemudian di sini kita fokuskan cara menghitung zakat fitrah seperti apa. Nah, caranya yaitu jumlah orang dalam keluarga kali 2,5 kg. Nah, jadi kita kalau misalnya menggunakan 2,5 kg sesuai dengan Permenak 2014 tadi, kita menggunakan dikali 2,5 kg. Jadi jumlah orang di dalam keluarga itu berapa? Misalnya ada 5. Nah, maka 5 dikali 2,5 ya. Kalau misalnya mau pakai 3 kg nggak masalah. Jadi 5 kali 3 kg ya. Kalau misalnya mau pakai 3 yang dari MUI tadi. Nah, contohnya Dina ingin membayar zakat fitrah untuk keluarganya yang terdiri dari kedua orang tua, satu kakak, dan satu adik. Berapakah jumlah zakat fitrah yang harus dikeluarkan oleh Dina? Nah, gimana caranya? Nah, ini
Karena keluarga Dina terdiri dari 2 orang tua ya. Nih 2 orang tua. Terus punya 1 kakak, punya 1 adik. Nah, maka jumlah orangnya berapa? Ada 5 karena termasuk Dina juga. Dina kan harus membayar zakat fitrah juga. Berarti ada 5 orang dalam satu keluarga tersebut. Maka 5 dikali 2,5 kg sama dengan 12,5 kg ya. Kalau misalnya mau pakai 3 berarti 5 dikali 3 kg sama dengan 15 kg ya. Oke, jadi itu caranya. Tinggal dikalikan saja 2,5 kg atau 3 kg. Oke. Lalu, siapa yang berhak menerima zakat? Nah, itu berdasarkan Quran Surah At-Taubah sudah ada. Di Quran Surah At-Taubah ayat 60 itu ada 8 golongan. Yang pertama orang-orang fakir. Terus yang kedua orang-orang miskin. Yang ketiga amil zakat. Yang keempat para mu'alaf yang dibujuk hatinya. Yang kelima untuk memerdekakan budak ya. Yang keenam orang-orang yang terlilit utang. Yang ketujuh untuk jalan Allah. Orang yang berjuang jalan Allah maksudnya, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan atau musafir ya. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Itu di Quran Surah At-Taubah ayat 60. Jadi sudah jelas siapa-siapa saja yang mendapatkan zakat ya. Ada 8 golongan ini ya. Terus yang kedua kita akan membahas infak. Nah, ini biasanya sering juga didengar sama mas dan mbak-mbak, infak itu ya. Apa sih infak? Ini ada dalilnya dulu, Ustadz bacakan ya. Infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Baqarah ayat 195 ya. Apa sih yang dimaksud dengan infak? Nah, menurut Muhammad Daud Ali pada tahun 1988 menegaskan bahwa infak adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan setiap orang setiap kali yang memperoleh rezeki sebanyak yang dikehendaki sendiri. Nah, jadi tidak ada batasan seperti zakat tadi yang misalnya harus mencapai nisab atau haulnya, atau juga mungkin dengan batasan waktu tertentu. Nah, ini tidak. Jadi infak itu bisa dilakukan setiap saat. Nah, untuk infak itu bisa bersifat hukumnya fardu kifayah dan atau juga sunnah. Maksudnya di sini fardu kifayah jika misalnya di dalam daerah tersebut misalnya mau bangun masjid, mau dibangun sebuah masjid, itu tentu membutuhkan infak dari warga-warga sekitar, lalu tidak ada yang menginfak. Wah, ini kan bahaya namanya, sangat terlaluan. Jadi setidaknya ada yang menginfakkan jika memang mampu ya. Nah, kalau sudah ada ya dan itu sudah mencukupi, alhamdulillah berarti sudah bisa gugur lah kewajiban dari orang-orang di sekitarnya karena sudah ditalang semuanya ya. Sunnah itu misalnya tidak begitu diperlukan tapi kita pengen keluarkan, nah ya udah nggak masalah ya, itu baru sunnah, tidak diwajibkan ya. Jadi kita melihat waktunya ya, kapan diwajibkan kapan tidak, karena untuk infak sendiri ini sifatnya untuk kemaslahatan umat ya, untuk kemaslahatan umat. Jadi ini yang membedakan juga zakat infak. Sebenarnya zakat infak itu sama-sama untuk kemaslahatan umat ya, cuman untuk zakat itu sifatnya memang fardu ain ya, memang wajib pokoknya wajib dilakukan jika memang sudah memenuhi syarat. Sedangkan infak bisa fardu kifayah, bisa sunnah, tergantung dari suasana atau kondisinya seperti apa ya. Nah, hal tersebut sesuai dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah lipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas, maha mengetahui ya. Al-Baqarah ayat 261. Oke.
Lalu yang ketiga ada sodakoh. Nah, apa itu sodakoh? Sebelumnya Ustaz bacakan dulu dalilnya di An-Nisa ayat 114. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisik-bisikan mereka, kecuali bisik-bisikan orang yang menyuruh bersedekah atau berbuat kebaikan atau mendamaikan di antara manusia. Dan siapa yang berbuat demikian dengan maksud mencari keridhaan Allah, tentulah kami memberi kepadanya pahala yang amat besar, ya. Itu sodakoh. Lalu apa sih sodakoh itu? Nah, sedekah atau sodako bisa diartikan juga dengan mengeluarkan harta yang tidak wajib di jalan Allah, tetapi kadang diartikan sebagai bantuan yang non-materi atau ibadah-ibadah fisik non-materi. Berdasarkan hadis di bawah ini ada hadisnya dari Abu Dzar radhiyallahu an, sesungguhnya sebagian dari para sahabat berkata kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya lebih banyak mendapat pahala. Mereka mengerjakan sholat sebagaimana kami sholat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Nabi bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan bagi kamu sesuatu untuk bersedekah? Sesungguhnya tiap-tiap tasbih adalah sedekah, tiap-tiap tahmid adalah sedekah, tiap-tiap tahlil adalah sedekah. Menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah, mencegah kemungkaran adalah sedekah, dan persetubuhan salah seorang di antara kamu dengan istrinya adalah sedekah." Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah jika salah seorang di antara kami memenuhi syahwatnya, ia mendapat pahala?" Rasulullah SAW menjawab, "Tahukah engkau jika seseorang memenuhi syahwatnya pada yang haram, dia berdosa. Demikian pula jika ia memenuhi syahwatnya itu pada yang halal, ia mendapat pahala." Hadis riwayat Muslim. Jadi di sini juga menjelaskan tentang sodako. Sodako itu tidak mesti harus dengan materi, bisa juga memberikan ilmu, bisa juga mengingatkan orang-orang tentang kebaikan, bisa juga kita berzikir, tahlil, tahmid, takbir saat selesai sholat. Itu juga merupakan sodako. Jadi bisa amalan-amalan yang baik dan juga bisa saat kita menjelaskan sesuatu yang baik kepada orang lain, atau mungkin senyum pada orang lain membuat orang senang karena kita disenyumi, tapi jangan senyum karena tidak ada apa-apa, ya, itu malah orang jadi ngeri jadinya. Nah, itu malah itu juga bisa jadi sodako karena membuat orang senang. Nah, jadi macam-macam, ya, kita bisa buat sodako setiap hari. Maka perbanyaknya sodako, entah beramalan yang baik atau kita mengingatkan hal-hal yang baik pada orang lain atau memberikan ilmu yang kita punya. Nah, itu kita telah bersodako, ya, tidak perlu dengan materi, ya. Jadi ini bisa kita lakukan sehari-hari, tidak mesti nunggu kita punya harta baru kita bisa melakukannya. Beda dengan zakat dan infak. Sodako itu bisa non materi, bisa, ya, dan bisa kita lakukan setiap hari. Lalu apa perbedaan zakat, infak, dan sodako? Nah, ini ada perbedaannya. Sifat hukumnya, tadi zakat fitrah wajib ain sama zakat mal wajib ain, ya. Infak wajib kifayah, sedekah sunnah. Nah, terus jumlahnya 3,5 liter atau 2,5 kilogram bahan makanan pokok. Nah, kalau zakat mal itu 2,5% penghasilan. Terus infak sesuai kebutuhan, sedekah bebas. Nah, sesuai kebutuhan maksudnya kalau sudah terpenuhi kayak tadi yang Ustadz bilang, maka bisa sunnah, ya. Hukumnya infak bisa sunnah karena sudah terpenuhi kebutuhannya, sesuai kebutuhan minimalnya, ya. Terus waktunya bulan suci Ramadan kalau zakat fitrah. Zakat mal selama setahun, ya, itu haulnya. Terus infaknya sesuai kebutuhan juga, ya. Sedekah bebas mau kapan saja, ya. Jadi itu perbedaan dari sifat hukum, jumlah, dan waktu dari zakat fitrah, infak, dan sodako. Nah, jadi di sini mulai jelas zakat itu kayak mana, zakat fitrah seperti apa, zakat mal seperti apa, infak seperti apa, dan sedekah itu seperti apa. Jadi mas-mas dan mbak-mbak sudah bisa membedakan, oh, zakat fitrah yang ini dia punya, kalau zakat fitrah itu harus dilakukan saat bulan Ramadan dan punya
ukurannya. Zakat mal juga punya ukurannya 2,5% dari penghasilan dan selama setahun. Kalau infak sesuai dengan kebutuhan, berapa yang dibutuhkan. Kalau sedekah bebas. Nah, itu kalian sudah bisa membedakan dari zakat fitrah, zakat mal, infak, dan sedekah. Itu pengelolaan harta yang umat Islam harus ketahui. Jadi mas-mas dan mbak-mbak harus tahu ya. Zakat fitrah seperti apa, zakat mal seperti apa, infak seperti apa, dan sedekah seperti apa ya. Itu penting soalnya. Oke, tugasnya silahkan mas-mas hitung zakat fitrah yang harus keluarga mas-mas dan mbak-mbak keluarkan. Untuk keluarganya ya, jika satu orang mengeluarkan zakat fitrah sebesar 2,5 kg. Jadi di sini menggunakan yang 2,5 kg ya. Nah, jadi sudah jelas patokannya yang 2,5 kg. Kecuali kalau misalnya Ustadz pakai yang 3 kg, silahkan mbak-mbak dan mas-mas nyari dengan 3 kg. Cuman ini Ustadz sudah menjelaskan bahwa menggunakan yang 2,5 kg. Jadi gunakan patokan yang ada di soal ya. Fahim tum? Fahimna. Oke. Jazakumullah khairan kasiron. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Suri bisa bermanfaat pada mas-mas dan mbak-mbak. Dan insya Allah ilmu ini akan diketahui oleh mas-mas dan mbak-mbak dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama pas bulan suci Ramadan ini yang akan menunaikan zakat fitrah ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, Ustadz Suri akhiri pada KBM Ramadan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.